Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, marilah kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini, yaitu dengan membicarakan induksi magnetik bagian yang kedua. Jadi kemarin sudah kita bicarakan bahwa di sekitar kawat berarus itu akan ada medan magnetik yang disebut dengan induksi magnetik. Sekali lagi, induksi magnetik adalah medan magnet yang munculnya karena ada kawat berarus listrik. Kemarin sudah kita diskusikan, di video juga ada. Nah, kita ulangi ya. Induksi magnetik di sekitar kawat lurus, kemarin sudah kita rumuskan bahwa kalau ada kawat lurus berarus I, kemudian di sebuah titik di sekitar kawat berarus, ya, misalnya di sebelah kanan ini, ya, ada titik yang berjarak A misalnya, ya, berjarak A dari kawat. Maka di sebelah kanan kawat berarus ini akan muncul induksi magnetik yang tandanya silang. Kenapa silang? Ya, kemarin kalau ini ada kawat berarus, di kanannya berarti di sini ya. Kita genggam, ya, arah arusnya sama dengan arah ibu jari, kemudian kita genggam begitu. Maka di sini akan ada arah medan magnet sesuai dengan arah 4 jari ini. Nah, ke sana masuk ya ini. Sesuai dengan arah ini. Jadi di sini tandanya masuk itu silang. Tapi kalau di sini, di sebelah sini itu keluar karena ibu jari saya begini. Nah, keluar itu tandanya titik ya. Jadi kalau dalam medan magnetik, kalau ada tanda silang itu artinya masuk bidang gambar. Kalau tanda titik artinya keluar bidang gambar. Kita lanjutkan. Besarnya induksi magnetik di sekitar kawat berarus yang berjarak A adalah μ0I per 2VA. μ0I per 2. μ0-nya kemarin adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Itu adalah permeabilitas magnetik ruang hampa. Kemudian I-nya kuat arus, I-nya adalah kuat arus ini. Kemudian A-nya adalah jarak antara titik dengan kawat. Jarak itu secara tegak lurus, kita ambil garis penghubung secara tegak lurus. Itu adalah induksi magnetik di sekitar kawat lurus. Nah, ini kita pahami kalau misalnya kawat lurusnya itu ke sana misalnya ya. Arusnya ke ya, sana ya. Seperti itu, kalau arusnya adalah ke sana, maka kita genggam begini ya, silang juga ya, tandanya silang ya. Maka induksi magnetiknya tetap μ0I per 2VA. Gitu. Kalau misalnya kawatnya arusnya itu ke bawah misalnya ya, ke bawah ya, maka cara menentukan kita genggam pakai tangan kanan, tetap pakai tangan kanan ya. Kita genggam arah ibu jari sama dengan arah arus, kita genggam. Nah, maka kalau di sebelah sini itu adalah silang, kalau di sebelah sini titik gitu. Jadi kalau di sebelah sana silang, sebelah sininya titik sesuai dengan arah 4 jari mengelilingi. Jadi sebagaimana 4 jari mengelilingi. Jadi gini. Nah, ini masuk, ini ke sini, ini keluar titik. Kalau masuk silang gitu. Jadi induksi magnetik di sekitar kawat ini titiknya karena di sebelah sininya menuju bidang gambar. Silang titik ya, besarnya sama μ0I per 2VA. Kemudian kalau misalnya kawat arusnya sembarang ya, kita ambil miring begitu ya, maka sama ya, kita genggam dengan tangan kanan, maka medan magnetnya akan begini. Yang sini silang, yang sini titik, yang sini masuk, yang sini keluar gitu. Nah, kalau di seberang sini berarti ya itu ya, ini adalah keluar bidang gambar karena kalau kita genggam ya, yang seberang sana masuk, yang sini keluar sesuai dengan 4 jari. Nilainya sama μ0I per 2VA gitu. Nah, sekarang di sekitar kawat melingkar ya, induksi magnetik di sekitar kawat melingkar. Kalau ada kawat yang dilingkarkan, jadi kawat jadi di arus kemudian dilingkarkan, kemudian arusnya ke sana, maka induksi magnetik di setiap titik di sepanjang pusat kawat ini
Jadi ini adalah pusat kawatnya. Di setiap titik kita misalnya titik P nih. Nah, titik P ada medan magnetik yang disebabkan oleh kawat melingkar. Ini mungkin cukup panjang, saya ambil ringkasnya saja. Induksi magnetik di setiap titik ya, pada jarak X ya, jarak X dari pusat kawat, kemudian ininya R dari ujung kawat melingkar, maka induksi magnetiknya adalah mu0 I A sin alfa per 2 R kuadrat. Ini menurunkannya pakai integral, cukup panjang, kita ambil di sekitar ini ya, mu0 I A sin alfa per 2R kuadrat. Nah, kalau kita ambil di pusat kawatnya di titik Q, berarti titik P ini kita tarik. Kalau titik P saya tarik, berarti alfanya akan sama dengan 90 derajat. Sehingga induksi magnetiknya di pusat kawat melingkar, ini ya, adalah mu0 I per 2A. Dengan sin alfa kita ambil 90 derajat tadi, ya, sin 90, maka ini mu0 I per 2A. Ini induksi magnetik di pusat sebuah kawat melingkar yang arusnya I. Arahnya, kita perhatikan arahnya ya. Jadi kalau arah arusnya seperti ini, ya, misalnya arah arusnya ini ke sana gitu. Ya, jadi kalau misalnya arah arusnya itu adalah, ya, saya ulangi, misalnya ya arah arusnya misalnya yang ini ke sana, ya, maka kita genggam sesuai dengan arah ibu jari, ya, arah arusnya, kemudian medan magnetnya berarti begini, ya. Jadi medan magnetnya akan seperti 4 jari mengelilingi ibu jari kanan, ya. Jadi ini ke sana, masuk sana. Kita genggam di sini juga boleh, genggam begini. Nah, kalau arusnya ke sana berarti kita genggamnya begini ya. Nah, gitu. Jadi yang kita genggam boleh yang mana, yang penting ibu jari sama dengan arah arus. Kalau arusnya begini, ya, berarti seperti ini, ya, itu. Ya. Karena arusnya begini. Nah, itu arah medan magnetnya sama dengan 4 jari mengelilingi ibu jari. Di pusat melingkar, induksi magnetiknya adalah mu0 I per 2 Kita lanjutkan. Sekarang kalau kawat melingkarnya setengah, ya. Di pusat setengah kawat melingkar, kawatnya arusnya I, kemudian ini kita ambil setengah kawat melingkar saja, ya. Jari-jarinya A misalnya, ya, maka induksi magnetik di pusat kawat melingkar ya separuh dari sebuah kawat melingkar tadi, yaitu setengah mu0 I per 2A. Ini tadi adalah satu kawat melingkar. Kalau setengah berarti ya setengahnya. Kalau 3/4 nanti ya 3/4-nya. Kalau 2/3 ya 2/3-nya. Gitu. Seperti itu. Dan yang keempat, induksi magnetik di kawat melingkar N kali, ya, kumparan tipis. Jadi kawat melingkar dililitkan N kali, ya, maka induksi magnetik di pusatnya ya sama dengan induksi magnetik di sebuah kawat kemudian dikalikan sebanyaknya lilitan atau mu0 I N per 2A. mu0 I per 2A nya adalah sebuah kawat, karena dililitkan N kali maka menjadi mu0 I N per 2A. Kemudian induksi magnetik di sekitar solenoida, ya. Solenoida itu kawat melingkar yang panjang, kumparan panjang. Jadi kumparan yang panjangnya N, kemudian panjangnya lilitan L. Maka cara menentukannya sama tadi ya. Jadi kalau arah arusnya ini ke atas, maka kita genggam di sini boleh, sana boleh ya. Gitu. Nah, ada 2 titik yang perlu kita cermati pada induksi magnetik pada solenoida atau kumparan panjang, yaitu di pusatnya di O dan di ujungnya. Kalau di pusatnya, induksi magnetiknya adalah mu0 I N, N panjang lilitan, L-nya panjang kumparan. Jadi mu0 I N per L, N-nya panjang lilitan, kemudian L-nya adalah panjang kumparan dari ujung satu ujung.
Ini di pusat. Nah, kalau di ujungnya di titik ini atau di ujung sini ya, maka induksi magnetiknya adalah separuhnya dari di pusatnya, yaitu setengah mu0 I N per L. Ya, demikianlah para siswa sekalian, induksi magnetik di sekitar kawat lurus dan kawat melingkar. Mungkin sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.